justru saya sangat curiga, jangan-jangan Bu Dewi ini harus diperiksakan juga. Jadi saya lihat di sini kegiatannya ya hanya untuk TikTok, untuk konten yang hanya untuk kepuasan pribadinya, Ayo dong support, arahkan ke tempat yang baik, ingatkan untuk ke hal-hal yang positif supaya kepada kehidupan yang baik, Mas. Yang terakhir kita temuin itu saat saya mendampingi kedua putrinya yang berada di Warakas, yang nggak salah Warakas. Saya sempat ketemu juga secara langsung dan sempat juga kalau kita tangkap dari pembicaraan terakhir, beliau juga kepinginnya kami yang mendampingi karena ada beberapa hal yang masih direkam otaknya, pemikiran dia ini masih terbelenggu di masa lalunya. Ternyata ada beberapa waktu yang lalu dia merasa tertipu oleh manajernya, terus kalau nggak salah juga ada mobilnya ke bawah dan sebagainya. Secara tersirat memang keluar secara langsung di ucapannya Pak Tarno waktu itu. Terus juga di situ kita berawal komunikasi dengan Pak RT dan Ibu Kos waktu itu supaya tidak ada miskomunikasi, karena kalau mengingat keberadaan Pak Tarno itu sendiri memang dia tinggal di tempat di mana dia masih di waktu kecilnya tinggal di situ, sampai pada akhirnya kita bisa masuk membangun komunikasi di sana. Terus juga saya juga menjelaskan ke Bu Dewi berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang saat sekarang beredar, di mana banyak beredar video yang melalui TikTok, di mana terkesan di situ Pak Tarno dalam kondisi sakit tapi dibawa jualan. Kita klarifikasi itu. Dan pada intinya di pertemuan itu Bu Dewi fine-fine saja. Namun terus terang saya kecewa setelah saya mendengar besoknya, karena waktu itu bersamaan Pak Tarno minta ikut waktu itu. Tapi di saat saya mau masukkan ke mobil saya, Pak Tarno berubah pikiran. Sampai akhirnya ke istri yang di Gang 10 kalau nggak salah, Gang 10. Yang saya sesalkan ternyata besok paginya masih saja itu berjalan kegiatan itu. Itu Mas. Terus tidak lama kemudian ada rekan-rekan dari media cumi-cumi juga konfirmasi berkaitan hal itu. Saat itu juga kami melayangkan somasi kepada saudara Slamet Tato, juga kepada saudari Dewi, gitu loh. Yang pada akhirnya kami dengar Mas Slamet Tato mengundurkan diri, dan saya lihat juga terakhir kegiatan beliau memang jualan di sekolah-sekolah, namun sudah tidak lagi sama Mr. Tarno. Berita terakhir saya dikirimi info melalui TikTok ya, bahwa ternyata Mr. Tarno diajak sama Mbak Dewi ya, Bu Dewi. Itu cuma yang kami sesalkan, sama sekali Ibu Dewi ini tidak peduli, dianggap apa yang kita layangkan, keberatan putra-putrinya berkaitan dengan hal-hal tersebut diabaikan. Jadi dalam kesempatan yang baik ini saya ulangi kepada Ibu Dewi, saya ingatkan bahwa apa yang Anda lakukan itu sangat mencederai hati dan perasaan putra-putri maupun istri-istrinya. Dan apabila saudari tidak mengindahkan, kami akan melakukan upaya hukum. Sama sekali tidak nampak sebagai seorang istri seharusnya ada rasa iba, rasa peduli. Paling tidak ya peduli tentang kesehatannya. Tapi Anda sangat-sangat
tidak mengindahkan, tidak punya hati nurani, tidak punya perasaan, di mana saat sekarang semua masyarakat Indonesia yang pernah menikmati ya. Kalau dulu masih TVRI, saya pernah menikmati Pak Mr. Tarno itu sulap dulu kan, kalau ada zaman kita itu ada Pak Tino Sidin, tukang gambar dan sebagainya, Kak Seto, dan salah satu favorit kita dulu Mr. Tarno. Dan itu cikal bakalnya pesulap-pesulap yang saat sekarang mulai banyak. Dan tentu Mr. Tarno ini merupakan warga negara yang punya hak untuk merdeka, untuk dilindungi. Tentu saya sangat terlepas saya sebagai kuasa hukum putra-putrinya, saya sebagai pribadi sangat mengecam tindakannya Mbak Dewi yang sama sekali tidak ada empatinya. Bagaimana mungkin seorang istri yang seharusnya melindungi suaminya justru dengan santainya main TikTok, dengan mengumbar, dengan mengupload mungkin barangkali Mas Adi dan rekan-rekan bisa lihat di TikToknya, itu sudah di luar batas kesabaran kami. Terus juga kami juga sampaikan ke putra-putrinya, karena memang kondisinya putra-putrinya ini dalam kondisi yang belum cukup mampu untuk menampung Pak Tarno. Tapi bukan berarti terus Pak Tarno kita sia-siakan juga. Saya sebagai warga negara tentu saya peduli juga. Saya sudah membangun komunikasi dengan dinas sosial. Barangkali mungkin dalam waktu dekat saya akan berkunjung ke dinas sosial konsultasi. Karena biar bagaimanapun juga Pak Tarno ini adalah orang yang pernah meramaikan dunia hiburannya, dunia hiburan itu tidak bisa kita pungkiri. Dalam kesempatan ini juga saya berharap kepada Kepala Dinas, Kementerian Sosial, mohon ditengok sejenak. Kemarin kita sudah habis hiruk pikuknya Pilpres, Pileg, apalagi sudah mendekati Pilgub. Saya mohon dengan sangat Bapak Presiden, Bapak Menteri, supaya tidak terjadi hal-hal yang serupa di kemudian hari. Ada seorang yang sakit, dibuat TikTok, ya kan, apapun alasannya itu tidak benar, tidak dibenarkan. Itu saya anggap dia sudah melakukan pelecehan. Juga saya himbau di somasi terdahulu kepada siapapun masyarakat yang melihat, diingatkan, ditegur bahwa perilaku itu adalah perilaku yang tidak benar. Sudah menghilangkan rasa peduli, rasa sayang, rasa prihatin. Jadi hanya keinginan seorang Dewi saja, Ibu Dewi saja. Kalau kita pelan-pelan dengarkan, itu agak mulai bermakna, mulai bisa kita mengerti. Ini pengalaman ini mudah-mudahan didengarkan oleh rekan-rekan yang usahanya di bidang hiburan, penggerak atau aktor, artis dan sebagainya. Tidak menutup kemungkinan akan mengalami hal-hal yang dalam posisi titik seperti ini. Ada pada kesempatan itu dia menceritakan dari keluhannya ya. Dia ada kegiatan panggung di mana itu juga dia sudah biayai dari supirnya, manajemennya dan sebagainya, sampai pada akhirnya hasil itu dibawa oleh mereka. Itu kalau nggak salah yang saya tangkap. Saya sudah bayar semuanya, bayar supirnya, kendaraan, pada akhirnya hak dia juga dibawa. Nah ini tentu sangat memprihatinkan. Seorang Mr. Tarno yang di masa tuanya malah justru bukan mendapatkan hal kebaikan, tapi mendapatkan hal-hal yang tidak baik ya. Barangkali itu mudah-mudahan tidak terjadi kepada rekan-rekan semuanya. Karena waktu itu Pak Tarno minta kartu nama saya, bahkan saya kasih langsung ke Bu Dewi. Tapi secara otomatis berubah setelah ternyata
besoknya Bu Dewi sama Slamet Tato ini melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah saya warning, gitu loh. Sehingga bisa kita simpulkan ya Bu Dewi dalam hal ini ya tidak sepaham dengan apa yang kita inginkan, ya. Sampai saya mengetuk, sudah bukannya lagi Pak Tarno memikirkan dia harus bebankan kontrakan, ya. Jadi ternyata Bu Dewi ini membebankan kontrakannya, kehidupannya ke Pak Tarno. Iya, justru makanya saya sangat kecewa banget. Bahkan dalam pertemuan itu saya menyampaikan seharusnya sebagai istri mengingatkan usianya sudah tua, sudah senja. Berarti kembali kepada hal-hal yang berkaitan dengan agama, ibadah. Iya, kembali karena manusia itu tidak ada yang kekal. Tidak ada yang kekal. Jadi saya lihat di sini kegiatannya ya hanya untuk TikTok, untuk konten yang hanya untuk kepuasan pribadinya. Tanpa mengindahkan Pak Tarno itu juga ada anak istrinya, ada masyarakat yang melihat. Jadi pada kesempatan ini juga saya mengingatkan sekali lagi kepada Bu Dewi, saya tunggu kedatangannya untuk segera komunikasi dengan pihak putra-putrinya. Bahkan saya lihat di 2 hari belakangan ada dari istri-istrinya juga berkeinginan. Ayo kita rembukkan gimana caranya yang terbaik untuk Mr. Tarno. Kalau memang ternyata dalam kondisi yang susah ini, bukan berarti terus Pak Tarno dibiarkan begitu aja. Saya juga sudah berkoordinasi dengan dinas sosial. Insya Allah minggu depan ini kita akan berkunjung ke Dinas Sosial Jakarta Utara untuk meminta solusi. Karena biar bagaimanapun juga Pak Tarno ini adalah warga negara. Secara sadar iya, terlepas Mas Slamet Tato menyadari atau tidak, sudut pandang publik, sudut pandang saya tidak bisa terbohongi. Mas Slamet Tato punya keluarga, punya bapak, punya saudara, seandainya dikembalikan dalam posisi Pak Tarno seperti itu. Kalau memang, tapi dengan sangat kami ucapkan terima kasih sebenarnya ke Slamet Tato bahwa saat sekarang sudah mengurangi aktivitas itu. Bahkan dalam video terakhirnya mengundurkan diri. Mudah-mudahan itu konsisten dari seorang Slamet Tato untuk melaksanakan dari hati yang paling dalam bahwa Pak Tarno ini adalah manusia bukan barang. Bukan manusia yang hanya bisa diperagakan dan sebagainya. Ya, jadi itu kita sepakat. Bahkan terakhir saya menghimbau kepada siapapun masyarakat yang melihat. Siapapun di sekolahan manapun yang melihat. Saya minta dengan sangat kepada kepala sekolah. Kalau kepala sekolahnya tidak peduli, saya minta kepada pengawas sekolahan agar menghimbau, menegur bahwa hal-hal tersebut tidak pantas dilakukan. Apalagi saat sekarang ini kebanyakan kegiatan mereka di sekolah-sekolah SD. Ini kan sangat-sangat bertolak belakang dengan sendi-sendi pendidikan yang harusnya diberikan pendidikan yang baik, ya kan. Kalau jadi contoh yang tidak baik, Mas. Kalau secara langsung saya dengar dari Mbak Dewi ya. Ya, bahwa diceritakan kalau dagangan itu memang modalnya dari Pak Tarno. Dari Pak Tarno. Bahkan dari hasil itu setelah jualan dipotong untuk kebutuhan ya termasuk untuk kontrakan dan sebagainya. Ya tentu ini tidak bisa terpungkiri sumber mata pencarian mereka ya dari Pak Tarno itu sendiri. Tapi kita tidak membahas tentang eksploitasi ya. Tapi dia memperagakan sesuatu hal yang tidak patut dan tidak pantas. Itu sudah masuk kategori pelecehan nurani, pelecehan etika. Ya sudah tidak punya nurani, tidak punya etika, di mana orang sakit ya
Karena kalau kita bicara mau atau tidak, Pak Tarno bukan kapasitasnya menjawab. Jadi salah besar, saya ingatkan, salah besar Ibu Dewi mengatakan ini kemauan Pak Tarno. Kalau Anda masih bersikeras seperti itu, nanti saya akan minta kepada ahlinya, ahli kejiwaan, ahli psikologi, ya kan, apakah itu keluar dari Pak Tarno atau dari mulut Anda. Itu loh. Jadi Pak Tarno di bawah alam kesadarannya. Satu-satunya jalan ya kita minta bantuan ke pemerintah untuk melalui dinas sosial, melalui sistem yang tertata, baik di Kementerian Sosial dari atas ke bawah. Inilah waktunya Pak Tarno diberikan hak sebagai warga negara Indonesia. Saya lihat terakhir dia dibawa ke Jawa ya, ke Jawa. Informasi terakhir ke Jawa, ke tempat kelahirnya Bu Dewi. Ya kan. Terakhir barusan saya lihat di TikToknya juga dia happy, meskipun kita nggak tahu hatinya Pak Tarno seperti apa. Gitu loh. Justru saya sangat curiga, jangan-jangan Bu Dewi ini harus diperiksakan juga. Gitu loh. Bukan karena apa, saya mendiskreditkan Bu Dewi gitu loh. Dalam kondisi seperti ini harusnya dia bisa membaca gitu loh, apa sih keinginan masyarakat. Saya sebagai kuasa hukum juga sebagai masyarakat terus terang mengecam, tidak sepaham, tidak setuju gitu loh apa yang dia lakukan. Seharusnya dia justru mencari solusi gimana caranya Pak Tarno mendapatkan perawatan, baik itu perawatan mandiri atau menggunakan pelayanan jasa pemerintah. Pemerintah ini bukan kita dalam konotasi membuang atau melemparkan tanggung jawab ya. Oh iya, sepakat itu. Karena kita kan tiap bulan, tiap tahun bayar pajak, di mana pajak kita diatur sedemikian oleh pemerintah. Ya melalui dinas sosial itulah yang menurut saya sangat tepat. Ya kan, di sana ada tempat panti-panti, ya kan, panti kesehatan buat orang tua. Kan ada, kalau saya lihat di dinas sosial itu ada yang khusus untuk orang tuanya yang tidak punya keluarga dan sebagainya. Tentu di sana kan memiliki sarana prasarana yang lengkap ketimbang posisi saat sekarang. Sangat-sangat tidak jelas, sangat-sangat tidak jelas. Dan saya menghimbau kepada rekan-rekan Pak Tarno di masa jayanya, ayo dong support. Barangkali mungkin di belakang kita nggak tahu ada Pak Tarno lainnya yang lebih susah, ya kan. Jadi saya berharap supportnya bukan support donasi ya Mas ya, tapi kepedulian, empati. Ya, jadi saya minta kepada rekan-rekan baik itu secara langsung maupun tidak langsung, ayo dong. Pak Tarno minta bantuannya. Bantuannya apa? Arahkan ke tempat yang baik. Ingatkan kepada Bu Dewi, Pak Slamet Tato untuk ke hal-hal yang positif. Saya mohon maaf kepada warga Warakas, ya, di mana Pak Tarno saat sekarang berada. Sebenarnya di gang itu di mana tempat kecilnya Pak Tarno. Pak Tarno itu di masa mudanya memang kegiatannya di situ, jualan, memang hobinya jualan. Sebelum Pak Tarno tenar juga memang awalnya jualan. Tapi bukan berarti terus dia diposisikan kembali di tempat awal, tapi diisi-isi oleh kegiatan-kegiatan yang sudah bukan waktunya lagi. Zamannya sudah berubah. Nah itu yang kita nggak sepakat. Jadi semohon kepada Pak RT, Pak RW, warga yang ada di sekelilingnya Pak Tarno, mohon bantuannya. Kalau Anda sayang sama Pak Tarno, masa kecilnya, tetangga kecilnya, menghimbau kepada Ibu Dewi, mari kita bareng-bareng, kita awasi, kita serahkan kepada yang berhak. Kalau ternyata nanti putra-putrinya tidak mampu, ya saya minta kepada pemerintah, khususnya pemerintah daerah Jakarta Utara, saya mohon kepada Kepala Dinas Sosial Jakarta Utara
mohon bantuannya. Kami sebagai warga negara yang punya hak untuk mendapatkan pelayanan. Juga saya himbau juga kepada istri-istrinya, dukung kami. Kami tidak mendiskreditkan, tidak memojokkan seorang Slamet Tato atau saudari Dewi atau istri-istrinya lainnya. Mari kita ajak Pak Tarno, kita tempatkan kepada tempat yang benar. Mendapatkan pelayanan kesehatan, mendapatkan makanan yang cukup. Yang terpenting adalah mengarahkan kepada Pak Tarno supaya kepada kehidupan yang baik, Mas. Gimana kita mengarahkan ibadah, ya kan, sementara kegiatan-kegiatan itu menjauhkan dia untuk ke hal-hal yang positif yang di masa-masa tuanya. Itu barangkali Mas Adi.